Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita bagian kedua yang memiliki judul Tanah Wingit 1994, memiliki cerita rumah demit. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang bisa diucapkan bila kita melihat hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. Kamu kok berani tinggal di rumah itu? Inisial Wisnu namanya. Dia teman baru yang aku kenal beberapa hari ini. Emangnya kenapa? Angker, tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. Ini tak ceritain, biar kamu hati-hati, tapi jangan bilang aku yang cerita, balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat dia mengatakan hal itu. Emangnya ada apa, hal apa di rumah yang kutinggali? Kamu pasti wis tahu kalau rumah itu lama enggak ditinggalin kan? Tahu enggak kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa? Aku menggelengkan kepala. Rumah demit, ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru tapi matanya melotot, dan dia memanggil orang kampung untuk evakuasi. Tapi pas balik ke sana, mayatnya sudah enggak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran, apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelumnya, memutuskan untuk pindah? Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyeramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas, aku nggak bisa nangkep kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikan sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. Gendis, kamu bicara sama siapa? Tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggelengkan kepala menjawab pertanyaanku. Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang, tanyaku lagi. Gendis menggelengkan kepala sekali lagi dan berlari keluar melewatiku
menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. "Mau mandi dulu atau mau makan dulu?" tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makanan malam kami. "Makan dulu aja mas," ajak Gendis. "Oke," jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. "Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong," tanyaku. Di depan ibu berharap bisa mengetahui apa yang ku dengar. "Enggak ngomong sama siapa-siapa," balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu ia berbohong. "Jangan berbohong," ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. "Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu," jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengeriyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang dimaksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi, tapi ibu menganggap bahwa Gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman hayalnya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tip adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Mungkin aku bukan punjangga yang pandai merangkai kata. Aku bernyanyi di depan, mengikuti nada di lagu itu sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi, kalaupun ada masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar Gendis. Bukan suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Selek, aku terbangun. Saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tipku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu di arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki berwajah pucat memandangku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya, yang terlihat hanya tubuhnya dan kepala hingga ke pinggang menembus langit. Seketika aku keringatan dingin. Aku meremah selimutku, tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandangnya, ia tersenyum dan memamerkan giginya yang hitam.
Ibu, teriakku. Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas, aku keluar ke kamar ibu untuk membangunkannya. Setan, setan bu. Aku membangunkan ibu. Setan bu, jangan ngawur kamu, bantah ibu yang sedikit kesal karena ku bangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar, tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi dia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan gendis lagi. Pocong di halaman rumah, apa kejadian seperti itu sering terjadi? Teriak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi, hal aneh yang aku lihat dalam beberapa hari hanya ada pada Wisnulah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya, sedangkan bila aku cerita pada gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. Kamu temenin aku, ngineplah di rumah, ajakku pada Wisnu. Nggak mau, aku sudah hidup tenang. Kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ikut lagi, tolak Wisnu. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman, balasnya. Itu enggak nyelesain masalah, balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap, agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga gendis sambil bermain di halaman rumah. Ibu baru selesai saat maghrib dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan segera bisa beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu berhenti. Kenapa berhenti, Bu? Tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kapan lusuh yang menggilat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong-pocong sebanyak itu. Gendis takut, Bu, tangis gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. Ke rumah Pak Ngadmin, kita ke sana dulu, Le, perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pak Ngadmin heran dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetar. Sudah, duduk dulu, biar dibikinin teh panas, ucap Pak Ngadmin yang langsung memerintahkan istrinya membuatkan teh panas untuk kami.
Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara sampai istri Pak Ngadmin datang dan memberikan kami minum. Pocong Pak Ngadmin. Pas kami mau pulang dari jauh, kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak. Ucapku sambil gemetar. Astagfirullahaladzim. Benar, Bu? Tanya Pak Ngadmin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. Mbak Lastri masih bersikukuh ingin tinggal di sana. Tanya Pak Ngadmin. Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja saya masih khawatir, balas ibu. Tapi rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kami kan tahu sendiri, bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari. Ucap Pak Ngadmin. Aku baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. Bu, gendis nggak mau ke rumah, rengek gendis. Malam itu Pak Ngadmin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besoknya ia mengantarkan kami kembali ke rumah bersama seorang yang ia panggil dengan nama Mbah Sartiman. Pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memutih. Mbah Sartiman adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. Mbak Lastri benar-benar melihat pocong. Pocong itu di sini? Tanya Mbah Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. Iya, Mbah, anak-anak saya juga lihat, balas ibu. Mbah Sartiman memejamkan matanya sebentar. Setelahnya ia menghelakan napas dan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau bisa sebaiknya ibu pindah saja, ucap Mbah Sartiman. Jangan, Pak, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolong pocong-pocong itu diusir saja dan rumah saya dibersihkan dari makhluk itu, pinta ibu. Mbah Surtiman menggelengkan kepalanya menolak ucapan ibu. Tidak bisa, Mbak Lastri. Tanah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di bawah tanah ini, jelas Mbah Sutirman. Mendengar penjelasan itu, seketika bulu kuduku berdiri. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. Ini tanah wingit. Mbak Lastri tidak pantas dijadikan rumah tinggal, tambah Pak Ngadmin. Ibu hanya merenung dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin ketakutan. Tertekan, kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini, risikonya apa, Mbah? Tanya ibu. Mbah Sartiman menggelengkan kepala melihat ketangguhan ibu. Di satu sisi aku melihat Mbah Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian harus pindah, ucap Pak Sartiman. Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada 2 hari itu kamu harus menjauh dari rumah, menurut Mbah Sartiman. Sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadmin yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Pak Sartiman, pada Jumat Kliwon kami pasti melihat sosok pocong itu. Kami juga
mengajak Pak Ngamin untuk memastikan, dan ia pun percaya. Menurutnya jarang ada warga yang keluar malam, apalagi pada hari-hari tersebut. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan Pak Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, kami selalu siap-siap berkemas dan menumpang di rumah Pak Admin. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian, tapi percayalah, ada hal yang lebih mengerikan tersembunyi di tanah ini. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita lanjut ke bagian ketiga, cerita Tanah Wingit 1994. Semoga cerita ini bisa menghibur teman radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai ketemu di bagian ketiga cerita ini yang memiliki judul Tanah Wingit 1994.